Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Pascalis Iswari. Nah saudara, siapa yang akhir-akhir ini dompetnya boncos terus nih gara-gara konser yang nggak berhenti hadir di Jakarta? Boleh tunjuk tangan? Ya saya juga ya, dompetnya boncos, dana darurat mulai menipis. Nah bayangkan saudara, dari awal tahun sampai nanti di akhir tahun kayaknya nggak berhenti-berhenti. Kayak minggu ini saja nih di akhir pekan ada gelaran Java Jazz Festival di Kemayoran. Lalu ada fan meetingnya Kim Sun Ho di Senayan. Jadi kebayangkan kenapa nih orang-orang makin pusing karena serbuan konser ataupun fan meeting. Tapi serbuan konser dan juga fan meeting baik artis internasional atau juga artis dalam negeri ini mulai membawa gelimangan uang pemasukan untuk penerimaan pajak pemerintah khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Apalagi pajak yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta cukup lumayan besar ya angkanya, yaitu 15% per satu tiket. Jadi mari kita intip saudara pendapatan pajak hiburan Jakarta. Nah pajak hiburan Jakarta di tahun lalu totalnya hanya realisasinya 104,73 miliar rupiah saja. Ini angkanya hanya 10% dari angka yang sebenarnya ditargetkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi Anda lihat realisasinya di tahun ini. Pada bulan Mei 2023 pajak hiburan DKI Jakarta sudah mencapai 223,1 miliar rupiah. Anda bayangkan sudah 2 kali lipat padahal ini baru pemasukan hingga Mei 2023. Artinya angka di bulan Mei sudah mencapai 25% dari target pemasukan pajak hiburan DKI Jakarta, yaitu targetnya 600 miliar rupiah. Ini pun sebenarnya belum termasuk dari pajak tiket konser Coldplay yang pada beberapa minggu lalu sudah war tiketnya, tapi pajaknya belum masuk hitungan di bulan Mei 2023. Dan kalau pekan lalu nih Anda penggemar K-pop ARMY yang nonton Mas Agus di Ice BSD, nah itu juga nggak masuk hitungan di sini ya karena mereka menggelarnya di Tangerang. Jadi itu akan masuk pendapatan daerah Tangerang. Nah sebagai informasi juga saudara, jadi tiap daerah itu punya hitungan pajak hiburan yang berbeda-beda. Misalnya nih kalau Jakarta 15% sama dengan Surabaya 15%. Tapi juga daerah-daerah seperti Solo ataupun Tangerang punya hitungan pajak yang berbeda. Nah salah satu musisi dunia yang baru akan datang nanti di bulan November dan masih diperbincangkan kayaknya ya, yakni Coldplay. Masih ada banyak nih teman-teman saya ataupun mungkin Anda saudara yang teriris-iris hatinya karena nggak dapat tiket gara-gara kalah war sama calo. Ini wajar karena kan sebenarnya konser Coldplay ini disebut-sebut sebagai konser yang cukup magis di dunia. Jadi kalau nonton tuh bener-bener terkesima dan gak akan nyesel gitu. Total Coldplay dari mereka berdiri sudah 7 kali menggelar tur dunia. Dan inilah saudara rata-rata pendapatan yang didapat Coldplay per pertunjukan, per konser yang mereka lakukan. Kami ambil 3 contoh dari 7 tur dunia yang sudah mereka lakukan. Dari Viva La Vida, di mana tur dunia ini dimulai pada 2008, pendapatan per konsernya adalah 1,3 juta dolar. Lalu di 2016 dengan konser atau tur dunia A Head Full of Dreams, pendapatan per konsernya 4,5 juta dolar. Lalu Music of the Spheres yang November nanti akan hadir juga di Jakarta, pendapatannya per konser adalah 4,9 juta dolar. Konser ini dimulai sejak tahun 2022 dari tahun lalu dan masih terus bergulir hingga saat ini. Kalau Anda lihat dari pendapatan rata-rata per konser Coldplay yang digelar, pendapatannya naik ya secara stabil. Di 2008 1,3 juta, naik di 2016 dan di 2022 di tur dunia terakhirnya naik menjadi 4,9 juta dolar. Nah, sebelum Coldplay nanti nih bakal menggebrak Gelora Bung Karno, beberapa bulan lalu sudah ada satu band K-pop yaitu Blackpink yang sudah terlebih dulu menghibur penggemar atau para Blink di GBK Jakarta. Dan ternyata Jakarta ini jadi salah satu kota yang mengumpulkan pendapatan terbesar di konser Born Pink. Kami ambil data ini, saudara, ini adalah urutan untuk konser pendapatan tertinggi Born Pink Blackpink. Yang pertama menduduki posisi pertama adalah konser mereka di Mexico City di Forosol yang mengumpulkan pendapatan terbesarnya dalam gelaran 2 hari konser sebesar 19,9 juta dolar. Disusul
konser Born Pink di GBK Jakarta 17,1 juta dolar. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara angka penontonnya, penonton di Jakarta ini lebih banyak atau lebih besar, yaitu 113.740 orang di Jakarta, di Indonesia, dan di Mexico City ini total penontonnya 113.500. Jadi ada selisih sekitar 240 penonton antara Meksiko dan juga Jakarta. Nah, posisi ketiga adalah Tokyo. Gelaran mereka yang ada di Tokyo Dome ini berhasil mengumpulkan 11,1 juta dolar, dan Kuala Lumpur yang konsernya digelar di Bukit Jalil Stadium dalam 2 hari berhasil mengumpulkan 9,1 juta dolar. Aye. Ya, ini dia total pendapatan konser Born Pink yang juga masih terus bergulir ya hingga beberapa bulan ke depan. Tapi saudara, kalau kita ngomongin konser pasti nggak lepas dari tiket konser. Nah, pencinta musik ini biasanya